Ada kabar panas nih dari Senayan. PDI Perjuangan resmi menetapkan Puan Maharani sebagai calon tunggal Ketua DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ya teman-teman, alias nggak ada saingan. Gimana tanggapan kalian soal ini? Keputusan ini muncul karena nggak adanya perubahan dalam UU MD 3. Berdasarkan aturan, partai dengan suara terbanyak dipilih otomatis dapat kursi pimpinan DPR. Ya, itu jelas. Dan siapa yang dapat suara terbanyak? Tentu aja PDI Perjuangan. 580 anggota DPR mengucapkan sumpah dan janji sebagai wakil rakyat pada Selasa pagi. Mereka sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU sebagai anggota legislatif terpilih. Jumlah anggota DPR yang dilantik periode saat ini lebih banyak dari periode sebelumnya. Sementara hanya ada 8 partai politik yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2024. Ini baju rame kenapa ya? Saya patut jawab ya. Ini adalah kampanye yang dilakukan oleh Pak Jamaludin Malik, Dapil Jateng 2 untuk waktu pileg 2024 lalu. Bentuknya kita mengkampanyekan parlemen ini sebagai media. Jadi di banner Pak Jamaludin Malik seluruh di Dapil itu tidak ada foto Pak Jamaludin Malik, fotonya Ultraman semua. Kasus pengunduran diri Sri Rahayu, calon anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah pemilihan Jawa Timur 6 menggugah banyak perhatian publik. Dugaan bahwa ia mundur untuk memberikan kesempatan kepada Hendra Rahtomo, cucu bekas Presiden Soekarno, semakin menguatkan anggapan bahwa partai ini merawat praktik nepotisme karena tak sedemokratis namanya. PDIP jelas merusak nilai-nilai demokratis yang seharusnya menjadi fondasi dalam sistem politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita, Rahayu Rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang Partai Banteng ya. Ini seru nih teman-teman ya. Waktu Gibran terpilih menjadi wakil presiden dan Prabowo Subianto kemudian pasangan ini menang gitu ya di Pilpres 2024 kemarin, banyak tuduhan miring di kubu Prabowo, Gibran maupun Jokowi gitu ya. Ya, ayah dari Gibran, Raka Buming Raka, dan juga sekaligus presiden yang masih menjabat, tuduhan-tuduhan yang paling center gitu ya, paling deras gitu, yaitu tuduhan politik dinasti gitu ya. Siapa kubu sebelah sana gitu ya, kita sebut aja seperti ya RH, Rafli Harun, ada Panji Waksono ya. Ada banyak yang menuduh Jokowi sedang mempraktikkan politik dinasti gitu ya. Tapi sekarang ada satu berita yang cukup mencenggangkan kubu yang dulu menyerang, sekarang sepertinya terbukti atau terendus melakukan politik dinasti teman-teman ya. Jadi ada salah satu caleg dari partai PDIP terpilih yang bernama Sri Rahayu ini mundur dari jabatannya gitu ya. Kemudian caleg yang menggantikan Sri Rahayu ini adalah Arteria Dahlan gitu. Kita sama-sama tahu siapa Arteria Dahlan ya, yang sering koar-koar dan sering kali mencak-mencak lah gitu ya, sebagai anggota dewan yang cukup lumayan frontal orang yang satu ini teman-teman ya. Nah, tahu nggak Arteria Dahlan ini kemudian memutuskan untuk mundur juga gitu. Alasannya cukup unik nih teman-teman. Kata Dahlan, dia ngasih jalan ke cucunya Soekarno yang yaitu namanya Romi Soekarno. Nah, ini dia teman-teman yang menurut saya agak sedikit menggelitik gitu. Arteria Dahlan ini mengakui bahwa dia memberikan kursi itu kepada Romi Soekarno, yaitu adalah cucu dari Soekarno,
untuk bisa menduduki kursi dewan ya. Dan kemarin dia dilantik. Lah ini sangat membingungkan teman-teman. Dinasti banget ya kalau menurut saya, yang ini ngasih jalan sebuah posisi jabatan publik gitu ya, yang dalam hal ini adalah dewan legislator gitu ya, berdasarkan alasan arah atau keluarga gitu ya, arahan dari pimpinan gitu. Ini kan maupun keluarga Soekarno ya. Inilah, termasukkah ini teman-teman politik dinasti? Nah, itu dia teman-teman ya. Kita dengarkan dulu video berikut ini teman-teman. Mari kita simak dulu video berikut ini. Saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver pada Mas Romi. Tapi utamanya ya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Atria Dahlan mengatakan perannya di sana hanya sebagai petugas partai gitu ya, sebagai pelayan dari Megawati Soekarno Putri dan kepentingan partai. Oke. Kemudian tadi juga menjunjung tinggi atau mengutus arahan dari Soekarno ini gitu ya. Artinya Romi Soeharto ini adalah anak dari Rahmawati Soekarno Putri, cucu dari presiden pertama gitu ya. Kemudian karena orang-orang sebelumnya yang sudah dipilih rakyat justru mundur gitu ya, jalan terbuka lebar untuk kemudian jadi anggota legislatif dari PDIP gitu ya. Ya itulah teman-teman ya. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, seperti Pak Jokowi mengajukan ataupun anaknya dipakai untuk menjadi wapresnya Prabowo, calon wakilnya, itu sebenarnya dakdikduk teman-teman. Karena apa? Karena kalau menjadi DPR RI gitu, itu sebenarnya gampang. Partai tinggal lihat aja posisi di mana partai tersebut banyak suara pendukungnya. Nah, kalau Pak Jokowi melihat ini keseluruhan dari Sabang sampai Merauke gitu, kalau anaknya nanti nggak menang, kasihan juga gitu, takutnya depresi dan sebagainya gitu ya. Itu, dan tantangannya lebih besar dari Pak Jokowi menurut saya teman-teman, daripada seperti Romi Soekarno ini gitu. Ya tinggal minta aja sama ibu ya kan, ibu pemilik partai, pasti diberikan gitu kan. Mau bagaimanapun jalurnya pasti ada cara. Tapi kalau ini Pak Jokowi, Gibran, ya itu memang benar-benar fight dia gitu teman-temannya. Itu kalian harus bisa membandingkan atau memilah ya. Nggak gampang untuk jadi wapres ataupun memenangkan gitu ya, memenangkan pertunjukan itu gitu ya teman-temannya. Nah kemudian karena orang-orang sebelumnya yang sudah dipilih rakyat justru mundur, jalannya terbuka lebar untuk kemudian jadi anggota legislatif. Pertanyaannya, ketika rakyat sudah memilih seseorang yang untuk menjadi wakilnya, menjadi anggota dewan, kemudian dianulir oleh partainya karena partainya punya pendapat lain, ini kan gak etis. Sayang suara-suara rakyat yang sudah mencoblos tadi
kandidat caleg dari yang pertama gitu ya. Yang tadi siapa itu namanya, ibu apa yang cewek ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, sayang gitu. Kemudian ininya ditambah lagi teman-teman, itu adalah bagian dari cucunya Soekarno, Romi Soekarno ya. Ini ya teman-teman yang harus kita pahami, kepentingan seperti ini gitu ya. Kita harus lihat bagaimana sebenarnya permainan itu. Jadi di sini kasihan juga, kadernya dipecat juga, Sri Rahayu ya. Dan di sini Atria Dahlan mengatakan perannya di dalam hanya sebagai petugas partai, sebagai pelayan partai gitu ya. Dan akhirnya dia memberikan kepada Romi Soekarno ini adalah karena anak dari Rahmawati Soekarno Putri gitu ya. Pertanyaannya, ketika sudah rakyat memilih seorang untuk menjadi wakilnya, menjadi anggota dewan, kemudian dipindahkan oleh partainya atau kepentingan partainya, ini kan sungguh mengecewakan rakyat yang memilihnya gitu kan. Memuluskan jalan seseorang yang punya darah biru gitu ya. Misalkan itu sebenarnya menghalangi konstitusi atau gimana sih teman-teman, pandangan kalian gimana? Melanggar konstitusi nggak sih? Ya, tapi ini kan kebijakan dari partai gitu ya. Oke, sebut saja partai punya aturan main sendiri gitu, tapi kan rakyat tidak memilih orang itu gitu loh. Rakyat milihnya A, tapi partai pengen Z gitu, karena Z punya darah biru. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Komen nanti di bawah ya. Saya agak miss di sini ini ya. Mari kita saksikan video berikut ini sebelum kalian juga akan komen di bawah pandangan kalian tentang yang barusan saya sampaikan. Mari kita simak dulu video berikut ini. Kasus pengunduran diri Sri Rahayu, calon anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah pemilihan Jawa Timur 6 menggugah banyak perhatian publik. Dugaan bahwa ia mundur untuk memberikan kesempatan kepada Hendra Rahtomo, cucu bekas Presiden Soekarno, semakin menguatkan anggapan bahwa partai ini merawat praktik nepotisme karena tes demokratis namanya. PDIP jelas merusak nilai-nilai demokratis yang seharusnya menjadi fondasi dalam sistem politik Indonesia. Sebagai partai yang mengklaim berjuang untuk rakyat dengan predikat pembelah wong cilik, tapi PDIP justru mempertontonkan kelicikan dalam demokrasi. Publik masih ingat Harun Masiku, kader PDIP yang terjerat suap dan korupsi terkait dengan pemilihan anggota legislatif. Meskipun sudah ada bukti yang cukup, keberadaannya hingga saat ini masih misterius, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai komitmen PDIP dalam memberantas korupsi. Bicara soal korupsi, banyak media nasional telah merilis bahwa PDIP menjadi rumah koruptor dengan memiliki banyak kader yang terjerat korupsi. Rilis di banyak media ini bisa dilihat di data KPK. Kasus nepotisme hingga korupsi menjadi potret miris dari PDIP. Waduh, kalau misalnya PDIP itu masih menggunakan sistem-sistem paksa dalam tanda kutip ya teman-teman, seperti di Jawa Tengah ada sistem komandet ya, komandet juga yang menyebabkan legislator ataupun anggota dewan terpilih itu bisa dianulir kemenangannya karena partai punya pendapat lain gitu. Misalnya ya kan, misalnya dia selain dari KPU itu diplot di satu daerah itu gitu ya, PDIP punya target lain, pencapaian lain gitu ya, mereka harus menang di daerah Z gitu contoh, sesuai dengan plannya dari PDIP misalnya gitu ya. Ketika mereka menang di daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU di Dapil 1 misalnya ya, tapi tugas dari PDIP-nya gagal, kemenangannya itu percuma gitu kan, karena tugas dari PDIP misalnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik, mereka bisa dianulir seperti itu gitu. Gak pantas dia ini, ada pembohong, ada ini penggemukan suara dan sebagainya, akhirnya bisa digantikan oleh partai.
Padahal rakyat di sana, masyarakat di sana memilih dia. Kan kaget, seperti beli kucing di dalam karung gitu teman-teman ya. Yang pas dibeli kok beda, tadi saya belinya warna hitam, nah sekarang ini keluarnya warna hijau. Itu teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Mas Rominya minta, boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak, saya bilang. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, keluarganya Bung Karno. Oke. Kalau Mas Romi kenapa-napa saya udah taken. Iya kan? Kesempatan saya hilang. Yang satu lagi, secara psikologis kalau saya taken, Ibu Yayunya belum taken, kan dianggap saya menekan Ibu Yayu. Makanya begitu Bu Yayu taken, saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Maka Mas Romi bilang, ternyata yang dipikirin orang-orang terkait dengan terhadap pandangannya terhadap lu, orangnya keras yang apa, gue nggak melihat itu. Gue bilang, iya, mudah-mudahan ya Mas Romi tahu tentang saya. Kita ini bisa diajak kompak untuk kebaikan. Mungkin orang dianggap saya nggak bisa kooperatif, ya kalau diajak yang ngaco-ngaco saya nggak akan kooperatif. Gitu. Tapi status abang berarti sekarang menegaskan masih di PDIP, Bang? Masih di PDIP? Ya sampai ini kan saya masih di PDIP. Berarti statusnya hanya mundur dari anggota. Kan saya bilang, kemarin ada teman-teman masalah Tia. Saya menghormati sikap Tia. Itu untuk melakukan perbaikan kepada partai kami. Ya itu kritik dan otokritik, bagian pendewasaan. Silahkan kalau, tapi saya kan nggak seperti, saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Suatu kemuliaan ya, melayani keluarga besar Bung Karno. Suatu kemuliaan bisa melayani keluarga besar Soekarno. Wih, ngeri banget. Itu tahu Bung Karno, kita nggak bisa lupakan jasa Bung Karno sebenarnya teman-teman ya. Tapi kemudian ketika ini disebut demokrasi dan pemilu sebagai proses demokrasi itu dilaksanakan, rakyat memilih tapi oleh partai dianulir gitu kan, gara-gara ngasih jalan ke anak turun menurun gitu ya, dari presiden pertama untuk punya keleluasan menduduki jabatan tertentu gitu. Selain itu kita khawatir ya ada something juga ini nih, dan mungkin dia bilang tadi juga tidak ada bayaran, atau bisa jadi ada hal gede lagi yang harus diemban gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu lah. Komen di bawah kira-kira kenapa segitunya bisa terjadi teman-teman. Komen di bawah ya. Esok tanggal 1 Oktober 2024 para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Ada kabar panas nih dari Senayan. PDI Perjuangan resmi menetapkan Puan Maharani sebagai calon tunggal Ketua DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ya teman-teman, alias nggak ada saingan. Gimana tanggapan kalian soal ini? Keputusan ini muncul karena nggak adanya perubahan dalam UU MD 3. Berdasarkan aturan, partai dengan suara terbanyak dipilih otomatis dapat kursi pimpinan DPR. Ya, itu jelas. Dan siapa yang dapat suara terbanyak? Tentu aja PDI Perjuangan dengan lebih dari 25 juta suara. Berarti PDIP yang paling berhak. Tapi apakah pilihan ini otomatis terbaik buat kita? Di sisi lain, Said Abdullah dari DPP PDIP bilang keputusan ini udah final, nggak ada perdebatan lagi. Puan jelas satu-satunya kandidat dari PDI. Tapi di balik keputusan ini, teman-teman, ada hal yang bikin kita mikir, apakah ini langkah strategis atau hanya sekedar tradisi politik keluarga. Gini deh, di politik kita harus lihat lebih dari sekedar angka dan nama besar. Puan memang punya pengalaman, tapi apakah dia mampu membawa perubahan yang kita butuhin di DPR? Ingat teman-teman, DPR bukan sekedar soal duduk di kursi pimpinan, tapi soal gimana sih suara rakyat itu bisa benar-benar tersampaikan. Apalagi isu-isu kayak korupsi, pendidikan, dan ekonomi butuh perhatian serius. Kita butuh pemimpin yang nggak cuma simbolis, tapi juga efektif.
Jadi teman-teman, apakah keputusan PDIP ini emang dengan kemajuan bangsa atau cuma sekedar bagi-bagi kursi kekuasaan? Itu pertanyaan yang harus kita semua pikirkan. Politik itu tentang masa depan kita, bukan cuma soal keluarga besar atau tradisi partai. 2024-2029. Komeng, wih, dilantik nih. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji Komeng dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menuju meja penandatanganan. Ini menandatangani berita acara pengucapan Sumpah Janji saat dilantik menjadi anggota DPD RI pada hari Selasa 1 Oktober. Para anggota DPD RI disilahkan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. 2024-2029. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menuju meja penandatanganan. Para anggota DPD RI disilahkan menandatangani berita acara Sumpah Janji. 580 anggota DPR mengucapkan sumpah dan janji sebagai wakil rakyat pada Selasa pagi. Mereka sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU sebagai anggota legislatif terpilih. Jumlah anggota DPR yang dilantik periode saat ini lebih banyak dari periode sebelumnya. Sementara hanya ada 8 partai politik yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2024. Jumlah ini lebih sedikit dari periode sebelumnya, yakni 9 parpol yang lolos ke Senayan. Dan tidak hanya dari DPR, saudara, sebanyak 152 anggota DPD baru juga dilantik pada hari ini. Para undangan serta kami hormati para Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama nih hasil perolehan kursi di DPR periode yang baru yang merupakan hasil pilihan Anda di pemilu 2024. Kita lihat bersama-sama di mana PDI Perjuangan memperoleh kursi paling banyak dengan 110 kursi. Di posisi selanjutnya ada Golkar dengan 102 kursi, lalu ada Gerindra dengan 86 kursi. Nasdem juga mendapatkan 69 kursi, PKB dan PKS masing-masing mendapatkan 68 dan 53 kursi. Di posisi ke-7 dan juga ke-8 ini diraih oleh PAN dan Demokrat yang masing-masing memperoleh 48 dan 44 kursi. Ini artinya hanya ada 8 fraksi di DPR selama 5 tahun ke depan. Ini baju rame kenapa ya Pak? Saya bantu jawab ya. Ini adalah kampanye yang dilakukan oleh Pak Jamaludin Malik, Dapil Jateng 2 untuk waktu pileg 2024 lalu. Bentuknya kita mengkampanyekan parlemen ini sebagai media. Jadi di banner Pak Jamaludin Malik seluruh di Dapil itu tidak ada foto Jamaludin Malik, fotonya Ultraman semua. Apakah nantinya nggak takut menuai kritik justru dengan seperti ini dalam pelantikan justru menggunakan ini kan masih dalam tahap kita apa ya enggak ya ini emang kita mau menunjukkan pada masyarakat bahwa politik itu enggak berbiaya mahal juga. Dengan bukti kita mengkampanyekan Ultraman, bukti yang terpilih juga di situ Dewan ini. Ini untuk dapil berapa dan Jateng 2. Jateng 2 dari Kepala Putus Demak. Dari fraksi Golkar. Partai Golkar. Yang maju tapi untuk Bapak. Hah? Yang maju tapi untuk Bapak. Iya. Pak, sedikit dong Pak ngomong Pak, boleh Pak ya? Pak, ini kan di perkara pelantikan Pak. Tentu masyarakat berharap banyak dengan Ultraman ya Pak. Ya. Lalu apa harapannya Pak yang akan diberikan ke masyarakat ini? Berkontribusi baik pada masyarakat. Berkontribusi baik dengan masyarakat. Dengar nggak? Oke, cukup dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana? Boleh berikan pandangan kalian, unek-unek kalian, silahkan dikeluarkan ya. Tapi ingat, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.